Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Nah, video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana cara membuat larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah bagaimana cara menentukan pH larutan buffer atau larutan penyangga asam dan juga basa. Oke teman-teman, stay tune and let's talk about it. Nah, teman-teman, untuk cara membuat larutan penyangga ada dua cara. Yang pertama adalah cara langsung dan kemudian yang kedua adalah cara yang tidak langsung. Di video kali ini kita hanya fokus membahas mengenai cara langsung. Untuk cara yang tidak langsung itu nanti kita akan buatkan video secara terpisah setelah ini. Kalau saya gabung videonya itu akan menjadi sangat panjang. Makanya saya sengaja untuk membaginya menjadi dua part. Di sini kita akan bahas cara membuat buffer dengan cara langsung dan juga sekaligus menentukan pH dari suatu buffer yang dibuat dengan cara langsung. Kemudian di part kedua nanti kita akan bahas mengenai cara menentukan pH buffer yang dibuat dengan cara yang tidak langsung. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu cara langsung, apa sih yang dimaksud dengan cara langsung? Nah, untuk membuat larutan penyangga dengan cara yang langsung yaitu artinya dengan mencampur langsung suatu asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Berarti kalau kita mau buat buffer asam yaitu dengan cara mencampurkan langsung asam lemah dengan garamnya. Begitu juga dengan cara membuat buffer basa yaitu dengan cara mencampurkan langsung basa lemah dengan garamnya. Nah, karena di sini kita membuat buffer dengan cara langsung, maka ini akan menjadi tipe soal yang pertama. Jadi ada dua tipe soal di larutan penyangga atau larutan buffer, di mana tipe soal yang pertama adalah tipe yang bisa dikerjakan secara langsung. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, contoh yang pertama yaitu tentukan pH dari 100 ml CH3COOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Diketahui nilai Ka-nya atau tetapan kesetimbangan asamnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 dengan 100 ml CH3COONA 0,1 molar. Nah, minta maaf di sini sebenarnya ada 0,1 molar akan tetapi saya lambat menyadarinya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk menentukan pH suatu buffer? Nah, sebelum kita mengetahui bahwa ini adalah suatu buffer, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus identifikasi zat yang ada pada soal. Jadi kita harus tahu apa yang diketahui atau zat apa yang ada di dalam soal. Nah, kalau kita lihat di sini ada zat CH3COOH, di mana CH3COOH atau asam asetat itu merupakan suatu asam lemah. Jadi CH3COOH itu adalah asam lemah. Kemudian dicampur dengan garamnya yaitu CH3COONA. Di mana kita tahu bahwa CH3COONA atau natrium asetat itu adalah suatu garam dari CH3COOH. Nah, karena CH3COONA itu adalah garam, maka dia masuk kategori elektrolit kuat. Berarti kalau dia elektrolit kuat akan terionisasi secara sempurna membentuk CH3COO- dan Na+. Nah, dari sinilah dari reaksi ionisasi dari CH3CONA inilah didapatkan basa konjugat dari asam lemah yaitu CH3COO-. Nah, karena di sini terdapat CH3COOH yaitu asam lemah dan CH3COO- yaitu basa konjugatnya, maka ini masuk kategori suatu buffer asam karena terdiri dari asam lemah dan juga basa konjugatnya yang dalam bentuk garam CH3COONA. Kemudian setelah kita ketahui bahwa zatnya adalah termasuk dari buffer asam, maka kemudian kita menentukan konsentrasi dari buffernya yaitu konsentrasi buffer asam yang ditandai dengan konsentrasi H+ sama dengan nilai Ka dari asam lemah dikali dengan jumlah mol asamnya yaitu jumlah mol CH3COOH dibagi dengan mol basa konjugatnya. Nah, di sini mol basa konjugat sebenarnya bisa juga digunakan mol dari garamnya karena kadang jumlah mol dari garam itu sama dengan jumlah mol dari basa konjugatnya. Nah, akan tetapi tidak semuanya seperti itu. Ini tentu akan berbeda ketika garamnya berbeda yaitu misalnya CH3COO 2 kali. Nah, maka valensi dari CH3COO- atau valensi dari basa konjugatnya itu ada 2. Nah, makanya di sini saya menggunakan mol basa konjugat bukan mol garam. Nah, dari rumus itu
Di sini kita lihat bahwa jumlah mol dari asam asetat dan juga dari garamnya itu belum diketahui. Berarti pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa mol dari asam lemah dan berapa mol dari basa konjugasinya atau basa konjugatnya. Nah, untuk mencari mol kita bisa menggunakan rumus yaitu molaritas dikali dengan volumenya. Jadi mol sama dengan M dikali dengan V-nya atau volumenya. Di mana untuk mol CH3COOH karena memiliki konsentrasi 0,2 molar, maka dikali dengan volumenya yaitu 100 mili. Nah, didapatkanlah 20 milimol. Kenapa milimol? Karena di sini masih menggunakan satuan mililiter. Kalau dia satuannya di sini nanti liter, maka dapatnya adalah satuan mol. Nah, kemudian yang kedua, untuk menentukan mol CH3COONA, yaitu konsentrasinya 0,1 molar yang saya lupa tulis. Nah, kemudian dikali dengan volumenya yaitu 100 mili. Nah, maka didapatkanlah 10 milimol dari garamnya. Karena koefisien dari garamnya yaitu 1 dan juga koefisien dari CH3COO-nya itu juga 1, maka jumlah mol garam itu sama dengan jumlah mol basa konjugatnya. Berarti kita bisa masukkan ke rumusnya yaitu Ka yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan jumlah mol asamnya yaitu ada 20 milimol. Jadi 20 milimol per 10 milimol dari mol basa konjugatnya. Nah, dari sini kemudian kita dapat 20 per 10 itu adalah 2. Berarti 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 5 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, selesai dari sini kita sudah dapat nilai konsentrasi H+-nya. Nah, kemudian dari konsentrasi H+ itu kita langsung konversi menjadi nilai pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Di mana berarti kita masukkan nilai konsentrasi H+-nya yaitu menjadi min log 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti menjadi 5 dikurang log 2. Di mana kita ketahui bahwa log 2 itu adalah 0,3. Berarti 5 dikurang 0,3 sama dengan 4,7. Nah, dari sini kemudian didapatkanlah nilai pH dari larutan buffer asam, di mana pH-nya adalah 4,7. Karena di bawah 7, maka buffer ini bersifat asam. Nah, itulah contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih dengan cara yang langsung, yaitu tentukan pH dari 100 mili CH3COOH dengan konsentrasi yang sama tadi dengan contoh yang pertama yaitu 0,2 molar. Ka-nya juga sama, 1 kali 10 pangkat min 5. Dicampurkan langsung dengan 100 mili CaCH3COO 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, apa yang berbeda dengan soal yang pertama tadi? Nah, yang berbeda adalah bentuk garam dari CH3COOH. Di mana pertama-tama sama dengan cara yang pertama tadi, kita tentukan dulu zat yang ada di dalam soal. Nah, di sini ada CH3COOH sama dengan yang tadi merupakan asam lemah, kemudian terdapat garamnya CaCH3COO 2 kali yang juga merupakan suatu elektrolit kuat. Berarti akan terurai sempurna membentuk Ca2+ dan 2CH3COO-. Nah, didapatkanlah CH3COOH dan basa konjugatnya CH3COO-. Nah, berarti karena terbentuk dari asam lemah dan juga basa konjugatnya, berarti ini merupakan suatu buffer asam. Nah, dengan rumus yang sama, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugatnya. Berarti langkah yang kedua, kita harus menentukan jumlah molnya sama dengan yang soal yang pertama. Nah, berarti jumlah mol dari CH3COOH adalah 20 milimol. Yaitu 0,2 molar dikali dengan 100 mili. Kemudian untuk garamnya 0,1 dikali dengan 100 ml. Berarti dapat 10 milimol. Yang perlu diingat di sini adalah 10 milimol itu baru jumlah mol dari garamnya yaitu CaCH3COO 2 kali, bukan jumlah mol dari basa konjugatnya. Kemudian kita lihat di sini, karena CaCH3COO 2 kali itu terurai menjadi 2CH3COO-, berarti yang awalnya jumlah mol dari garamnya itu 10 milimol, kemudian terurai menjadi 2 kali 10 milimol dari CH3COO-. Mengapa demikian? Karena valensi dari CH3COO- itu ada 2. Berarti untuk CaCH3COO 2 kali itu ada 10 milimol, maka terurai menjadi 20 milimol CH3COO-. Nah, inilah yang kemudian dipakai dalam mol basa konjugat.
Nah, inilah alasan mengapa saya masih menggunakan mol basa konjugat, bukan mol garam, ya, supaya lebih jelas ya. Nah, di sini berarti kita dapat masing-masing mol asam dan juga mol basa konjugatnya adalah 20 milimol. Yang mana karena sama, maka 20 milimol per 20 milimol itu sama dengan 1. 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 5 berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Artinya jika nantinya mol asam dengan mol basa konjugatnya itu sama, berarti konsentrasi H+ itu sama dengan nilai tetapan kesetimbangan asamnya atau nilai Ka-nya. Nah, kemudian setelah didapatkan konsentrasi H+, kemudian itu diubah menjadi pH, yaitu min log H+. Di mana min log 1 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 kurang log 1. Di mana log 1 sama dengan 0, berarti kita dapat pH-nya yaitu sebesar 5. Jadi pH buffer CH3COOH dan CaCH3COO 2 kali pH-nya adalah 5. Berarti bersifat asam. Kemudian contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga, tentukan pH 50 mili NH3 0,2 molar dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat min 5. Dicampur langsung dengan NH4 2 kali SO4 sebanyak 50 mili dengan konsentrasi 0,2 molar. Berarti zat yang ada di sini yang pertama adalah NH3. Nah, NH3 itu adalah basa lemah. Nah, kemudian NH4 2 kali SO4 itu adalah bentuk garam dari NH3. Di mana karena dia garam, maka akan terurai menjadi 2NH4+ ditambah dengan SO4 2-. Di mana NH4+ ini itu adalah asam konjugat dari NH3. Nah, sama dengan contoh yang kedua, valensi dari NH4+ atau valensi dari asam konjugatnya itu ada 2. Kemudian karena di sini terbentuk dari basa lemah dan juga asam konjugatnya, maka masuk golongan buffer basa. Nah, karena buffer basa berarti yang dicari pertama adalah konsentrasi OH-nya. Di mana konsentrasi OH- sama dengan nilai Kb dikali dengan mol basa per mol asam konjugatnya. Nah, kemudian sama dengan cara-cara sebelumnya, kita harus cari jumlah molnya. Di mana mol NH3 sama dengan 10 milimol dari 0,2 molar dikali dengan 50. Kemudian kita dapat juga mol dari garamnya, yaitu 0,2 dikali 50 mili, yaitu 10 milimol garamnya. Jadi ini 10 milimol dari garamnya. Karena garamnya memiliki jumlah mol 10, yaitu 10 milimol, maka akan terurai menjadi 2 kali 10 milimol karena ada 2 valensi dari NH4+. Berarti didapatkan 20 milimol untuk asam konjugatnya. Nah, setelah didapatkan, kemudian masukkan nilainya, Kb-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 milimol untuk basanya dan 20 milimol untuk mol asam konjugatnya. Nah, kemudian 10 per 20 itu sama dengan 1/2. Nah, 1/2 dikali dengan 2 itu sama dengan 1. Berarti jadinya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Dimana kemudian dari konsentrasi OH- kemudian dikonversi menjadi POH terlebih dahulu dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, berarti min log 1 kali 10 pangkat min 5 berarti 5 dikurang log 1, di mana log 1 sama dengan 0, berarti POH-nya sama dengan 5. Nah, karena POH-nya 5, kemudian kita konversi menjadi nilai pH, di mana nilai pH bisa kita dapatkan dari 14 dikurang dengan POH. Di mana di sini POH-nya dapat 5, berarti 14 kurang 5, kita dapat 9. Jadi pH dari buffer basa NH3 dan NH4 2 kali SO4 itu adalah pH-nya 9. Berarti masuk kategori pH basa atau bersifat basa karena pH-nya lebih dari 7. Mungkin itu saja untuk part 1 yang mengenai cara langsung dan penentuan pH dengan cara yang langsung. Untuk cara yang tidak langsung, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon disampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.